ancaman bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ya, yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah nikmat itu dicabut kecuali karena maksiat, dan tidaklah balak itu turun kecuali karena maksiat, dosa, dan tidaklah balak itu dicabut kecuali dengan taubat. Ya, itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka kalau kita ingin memperbaiki keadaan, kan sebelumnya kita lalai kepada Allah, mungkin kita terjatuh pada kemaksiatan demi kemaksiatan, perbaiki diri, bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan perbaiki kondisi kita. Ya. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya alladzina amanu waqulu qaulan sadida. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan memperbaiki amal kalian. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini. Nah, kalau kita melihat di antara orang-orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bersyukur, di antaranya kaum Saba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzat ridwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita taufik rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih ya, di malam ke-14. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita hingga malam ke akhir dari bulan Ramadan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang ancaman kufur nikmat. Kita ketahui bersama bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, menyehatkan ya. Ini semua datang dari sisi Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian dapatkan itu datang dari sisi Allah. Nikmat kehidupan, nikmat memiliki istri, nikmat memiliki anak ataupun istri, memiliki suami, memiliki keluarga. Ini nikmat besar ya yang Allah karuniakan pada kita, yang siogianya kita mensyukurinya. Ya. Nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita berupa kecukupan, berupa ada yang dimakan di hari ini, berupa keamanan negeri, ya, berupa kecintaan terhadap Rasulullah SAW, kecintaan terhadap syariat Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini nikmat yang besar, nikmat yang agung, wajib kita jaga. Kalau tidak, maka nikmat ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, ya, jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, maka kita harus ketahui bersama bahwa nikmat itu cara mensyukurinya ada 3. Cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak cukup seseorang itu hanya mengatakan saya bersyukur kepadamu ya Allah, tapi enggak sholat, enggak puasa. Apakah itu dikatakan orang bersyukur, Pak? Bersyukur enggak itu kira-kira? Tidak. Itu hanya bersyukur di mulut, tapi tidak bersyukur dengan ketaatan kepada Allah. Karena di antara cara mensyukuri nikmat, dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai rukunnya nikmat, itu yang pertama adalah mentaati Allah. Ini bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya. Maka kata ulama, ya, di antaranya Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan la yakfi biqaulil insan ana asykurullah walakin bi taatillah. Gak cukup seseorang itu hanya sekedar mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Allah, tapi dengan ketaatan kepada Allah, itu baru dikatakan orang yang bersyukur. Dengan mentauhidkan Allah, menyembahnya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, itu dinamakan bersyukur. Ya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka ancaman bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah nikmat itu dicabut kecuali karena maksiat, dan tidaklah balak itu turun kecuali karena maksiat, dosa, dan tidaklah bala itu dicabut kecuali dengan taubat. Ya, itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Maka kalau kita ingin memperbaiki keadaan, kan sebelumnya kita lalai kepada Allah, mungkin kita terjatuh pada kemaksiatan demi kemaksiatan, perbaiki diri, bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan perbaiki kondisi kita. Ya. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa qulu qaulan sadida. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan memperbaiki amal kalian. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini. Nah, kalau kita melihat di antara orang-orang yang dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bersyukur, di antaranya kaum Saba. Ya. Kaum Saba Allah menyebut dalam surah Saba. Ya, apa bunyi ayatnya, panjang sebenarnya, ya. Kisahnya itu, ya. Allah menyebut laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya, sungguh pada kaum Saba itu terdapat pelajaran, ya, yang sangat berharga. Terdapat pelajaran yang sangat besar, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana kanan kirinya itu terdapat kebun. Jannatani ayyamini wa shimal, memiliki 2 kebun yang sangat rindang. Kulu mir rizqi rabbikum washkuruna. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun.
Ya. Maka di sini Allah uji kaum Saba dengan kemewahan, buah-buahan. Mereka hidup, ya. Kaum Saba ini hidup di Yaman, Pak. Kalau sekarang kan Yaman terkenal gersang. Dulu kaum Saba itu, ya, mereka punya bendungan yang sangat besar yang mereka hilirisasi, ya. Mereka buat swasembada pangan lah, ya. Kalau bahasanya itu, jadi air sangat melimpah sehingga menghidupkan tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu kalau mereka tuh mau ini Pak, mau panen apel, itu mereka tinggal jalan aja satu lorong, ya, 3 sampai 5 kilometer itu dia bawa gini aja, nggak perlu dipetik, dia bawa keranjangnya dari depan sampai keluar itu udah penuh sendiri. Itu saking mewahnya buah-buahan itu, beraneka ragam, ya, dari mulai apel, jeruk, semuanya. Orang-orang pun begitu juga, lewat jatuh penuh keranjang, saking mewahnya. Tapi ketika mereka itu kufur nikmat, ya, mereka tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, mereka sudah mulai mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sombong dan mereka berfoya-foya dengan kesombongan itu, dengan harta-harta yang mereka miliki. Lalu Allah utus, pertama Allah utus apa? Tikus. Ya, tikus itu diutus untuk apa? Menjebol bendungan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Itu rajanya sampai kaget itu ketika dilihat, kok ada ceritanya tikus ngangkat bata, ngangkat batu. Apa kok nggak percaya ucapan saya? Baca tafsirnya Ibnu Katsir itu tentang kaum Saba ini, dalam surah Saba ini. Tikus yang menghancurkan bendungan yang sangat kokoh mereka itu. Allahu Akbar. Ketika mereka kufur nikmat, mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, dan mereka sombong dengan kekayaan mereka, Allah hancurkan bendungan itu, hancur. Lalu Allah ganti tanaman-tanaman mereka itu, buah-buahan itu diganti dengan tanaman apa? Tanaman bidara. Ya. Tanaman bidara itu penuh dengan duri. Enggak bisa dimakan. Ya. Allahu Akbar. Mengerikan kisahnya kaum Saba itu. Nah, itu yang terjadi, ya, ketika mereka kufur nikmat. Maka ketika kufur nikmat, Allah Subhanahu wa taala datangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kufur nikmat, azab, ancaman dari kufur nikmat adalah yang pertama tadi apa? Hilangnya nikmat yang diberikan Allah. Kedua, turunnya azab Allah. Ya, ketiga, dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Ya, seseorang yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, Allah akan cabut nikmat kesehatannya, Allah akan cabut nikmat kekayaannya, kelapangannya. Ya, betapa banyak orang-orang yang hidupnya awalnya mereka sehat, tetapi ketika mereka kufur nikmat, mereka berfoya-foya, mereka memakai narkoba, mereka minum minuman keras, mereka berzina, Allah hancurkan mereka. Ya, mati dalam kondisi pakai narkoba, mati dalam kondisi kena penyakit yang mengenaskan. Ya. Kemudian menyebabkan yang keempat, menyebabkan hati menjadi keras dan jauh dari petunjuk Allah. Orang yang kufur nikmat, hatinya keras, sulit untuk diajak ketaatan pada Allah. Ya, sulit untuk diajak dermawan. Rata-rata bakhil, kikir. Ya, makanya Pak, jangan sampai kikir. Karena kikir itu menutup pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau dermawan, memberi, itu membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, jadi biasakan anak-anak itu bersedekah. Usahakan anak itu sedekah 1.000 rupiah,
ya setiap harinya bersedekah, itu akan menanamkan pada karakter mereka, kepribadian mereka untuk selalu memberi kepada orang lain, ya. Kemudian yang kelima yaitu diancam dengan siksaan yang sangat keras di akhirat nanti, ya. Contohnya orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal Allah berikan harta banyak kepadanya, zakat malah aja nggak mau ngeluarin. Nah, apa ancaman bagi orang yang kaya tapi tidak mau mengeluarkan zakat malnya? Apa di akhirat nanti? Ya, itu disetrika, ya, disetrika punggungnya, kemudian keningnya, dan apa? Dan pinggulnya nih, kemudian keningnya, dan perutnya, ya, itu disetrika nanti, ya. Kenapa? Karena mereka umumnya orang-orang yang pelit, yang kaya tapi pelit, mereka ini biasanya begini, kok dimintain sedekah, ininya mengkerut, tangannya begini, ya. Itu makanya disetrika di sini nih, dan di sini, dan di perutnya gitu. Ya. Maka bahayanya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi tidak ingat bahwasanya harta ini ada haknya orang fakir miskin, ya, berikan ke jalan Allah, ya. Karena harta yang tidak diberikan ke jalan Allah, tidak diberikan pada fakir miskin, harta itu nanti jadi ular, ya, di dalam kubur. Dia melilit badan kita tuh, besar tuh, ular tuh. Lalu dia mengatakan, ana maluk, ana kanzuk, aku adalah hartamu, aku adalah perhiasanmu. Lalu dimakanlah kepala kita itu. Ya, ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, tentang kisah azab bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat malnya, ya. Zakat mal itu digunakan untuk apa? Untuk fakir miskin, saudara-saudara kita yang mereka fakir miskin, ya, untuk makan sehari-hari aja mereka kurang. Nah, harta itu untuk mereka, ya, bukan untuk pembangunan jalan tol. Nah, itu luar biasa penyimpangannya, ya. Jadi zakat itu untuk fakir miskin, ya. Faturaddu ala fuqaraihim, kata Rasulullah. Dan diberikan harta mal itu untuk siapa? Orang-orang fakir dari kalangan mereka, kaum muslimin, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kisah lagi yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa dahulu pernah ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia adalah orang yang botak kepalanya. Yang kedua adalah orang yang kena penyakit kulit, ya. Yang ketiga adalah orang yang buta, ya. Nah, yang orang yang botak kepalanya ini dia diusir sama kaumnya, masyarakatnya, karena menjijikkan kalau botak kepala itu, katanya. Hanya diusir. Ini kisah nyata Bani Israel. Akhirnya kemudian yang kedua, orang yang penyakit kusta juga gitu diusir dari kampungnya karena sangat menyijikkan juga, ya. Akhirnya mereka, yang ketiga dia adalah orang yang buta. Orang yang buta ini juga diusir. Kenapa? Karena sering kena tipu orang, sehingga habis uangnya itu, sehingga dia diusir dari kampung itu. Bertemulah 3 orang ini semua di padang pasir. Lalu mereka menyampaikan satu demi satu masalahnya. Mereka akhirnya sama kondisinya, mereka terusir. Akhirnya mereka berjalan lagi masing-masing, lalu didatangi oleh malaikat satu persatu. Malaikat datang kepada orang yang botak ini. Dikatakan padanya, wahai fulan, apa permintaan kamu? Aku ingin rambutku ini tumbuh rambut di kepalaku ini.
dikasihnya air kemudian ditaruh diusapnya langsung tumbuh rambutnya. Lalu harta apa yang kamu mau? Aku mau kambing. Nah itu di belakang gunung itu ada kambing. Ya, punya siapa? Ya punya kamu. Ambil di sana. Kambing yang sedang bunting. Ya. Kemudian satunya lagi yang kena penyakit kulit didatangi juga. Hai fulan, apa keinginanmu? Aku ingin sembuh dari penyakit kulitku. Akhirnya dikasih air untuk diusapkan, sembuh penyakit kulitnya. Akhirnya dia ditawarin, harta apa yang paling kamu sukai? Aku ingin sapi. Akhirnya dibilang, ambil di belakang gunung ini, di belakang bukit ini terdapat sapi yang sedang sedang hamil. Punya siapa? Ya punya kamu, ambil aja. Nah, satu lagi adalah orang yang buta. Orang buta ini ditanya, apa yang kamu inginkan? Aku ingin bisa melihat. Aku ingin bisa melihat kondisi manusia. Akhirnya dikasih air, kemudian diusapkan di matanya. Akhirnya dia bisa melihat. Akhirnya ditanya, harta apa yang kamu sukai? Aku ingin unta. Akhirnya ambil di belakang bukit sana ada unta yang sedang hamil. Akhirnya tiga-tiganya ini diberi apa yang mereka mau dan diberi harta. Nah, setelah beberapa tahun kemudian harta mereka itu berkembang pesat. Kambingnya berjumlah banyak, yang sapi tadi berjumlah banyak, yang unta juga berjumlah banyak. Lalu Allah menguji kepada 3 orang ini. Pertama didatangi adalah yang botak itu. Ditanya, hai fulan. Jadi tiba-tiba ada malaikat yang menyerupai orang botak datang kepadanya. Hai fulan, berikanlah sedekah kepadaku untuk perjalananku. Pergi kau hai botak. Kamu mengenaskan, cari duit sendiri, kerja sana. Akhirnya kata si botak ini, tunggu, aku mengenal dirimu. Bukannya kamu dulu sepertiku? Tidak, aku dulu memang seperti ini, gak pernah saya botak seperti kamu katanya. Apa kata malaikat ini? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Jika kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan kondisimu yang semula. Akhirnya jadi botak lagi orang itu. Jadi botak lagi, akhirnya semua kambingnya mati. Kemudian diujilah orang yang kedua, orang yang kena penyakit kusta itu didatangi. Dia dalam malaikat ini menyerupai penyakit kusta yang dahulu dia pernah kena. Ayah datang, wahai fulan, berikanlah sedekah kepadaku. Hei fulan, hei pergi kamu, bau busuk, pergi kerja sana. Ngapain kamu minta-minta? Sombong dia, nggak mau berbagi. Akhirnya, tunggu, fulan, bukankah kamu dulu kena penyakit yang sama sepertiku? Tidak, aku ini dulu sehat dan aku juga punya harta ini. Emang dari saya, dari bapak-bapak saya, warisan. Akhirnya dikatakan yang sama, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Jika kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikanmu dalam kondisi seperti semula. Akhirnya tiba-tiba langsung kembali lagi penyakitnya itu kusta. Dan akhirnya semua sapinya itu mati semuanya. Hancur hartanya. Lalu orang yang ketiga ini adalah orang yang buta. Tiba-tiba malaikat ini menyerupai orang yang buta, datang kepadanya. Hai fulan, aku mohon kepada Allah, setelah itu aku mohon kepadamu agar engkau memberikan bekal perjalanan untukku. Lalu orang buta ini dia membawa emas, ya, satu tempat, satu geribak, tempat ya. Nah, disuruh ambillah semaumu. Akhirnya malaikat ini mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji kamu, tetapi teman-temanmu itu tidak berhasil dan mereka Allah kembalikan kondisinya seperti semula. Adapun kamu telah mendapatkan kebaikan dari akhlakmu, dari nikmat yang telah engkau dapatkan. Kamu telah bersyukur kepadanya. Akhirnya apa? Orang itu diberikan tetap dalam kondisi bisa melihat dan diberikan kekayaan yang masih tetap makin berkembang. Nah, itulah kisah dari kisah Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat panjang, ya, dan di akhir kisahnya seperti itu.
Semoga kisah ini menginspirasi kita semua agar kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang bakhil, orang yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kepada kita kemampuan ya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah atas apapun yang Allah wajibkan kepada kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.